Kenapa agama tidak boleh dipaksakan? Karena agama menjelaskan bahwa jelas dalam kehidupan kita mana ar-rusydu dan mana al-ghayy. Ar-rusydu itu adalah yaitu fitrah, rasionalitas. Jadi rusydu itu adalah ketika akal pikiran kita bekerja dengan benar, di sana ada cahaya-cahaya spiritual, dan kemudian pasti sejalan dengan kitab suci Al-Quran. Sebaliknya, kalau dia bukan arus al-ghayy, pasti tidak sejalan. Ketidaksejalanan itulah yang menyebabkan wajah kita jadi merah, marah, mengamuk, dan sebagainya. Ini dia. Ini adalah tanda-tanda al-ghayy. Ini artinya keluar dari fitrahnya. Karena kalau orang sejalan dengan fitrahnya, dia akan tenang. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini camkan Bapak sekalian, agama tidak boleh dipaksakan. Kalau agama tidak boleh dipaksakan, apalagi kalau cuma sekedar pendapat tertentu dalam agama, ataukah mazhab tertentu dalam satu agama. Pendapat tertentu, katakanlah misalnya saya tangannya tidak goyang, telunjuknya tidak goyang-goyang kalau sholat. Nah, saya pun tidak boleh memaksakan orang untuk goyang-goyang. Dan kalau tangan saya goyang-goyang, tidak boleh memaksakan orang lain untuk goyang-goyang seperti saya. Apa sebabnya? Ya, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama, karena begitu terjadi pemaksaan, itu adalah merupakan kekerasan spiritual. Pemaksaan itu adalah merupakan kekerasan psikologis. Kekerasan itu sudah merupakan, paksaan itu sudah merupakan kekerasan jiwa. Jadi ketika kita memaksa orang, itu lebih daripada menjewer telinganya. Kalau menjewer telinganya, tarik kupingnya, itu hanya dipaksa kupingnya saja ditarik. Tapi kalau dipaksa seseorang berpendapat seperti kita, itu jiwanya. Dan rata-rata orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu karena sebetulnya sadar atau tidak sadar mengalami proses keterpaksaan. Dia tidak suka menerima keadaan, tetapi dipaksa menerima keadaan itu. Dia tidak suka misalnya berpisah dengan keluarganya, tapi dipaksa berpisah, akhirnya terjadilah kegoncangan. La ikraha fiddin, dan karenanya agama itu tidak boleh paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada ikrah, tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Jadi jemaah sekalian, agama kita dalam Al-Quran dikatakan inna dina indallahi al-Islam. Agama yang ada di dalam sisi Allah adalah Islam. Tetapi ingat jemaah sekalian, walaupun kita berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tetapi di antara atau bagian terpenting daripada ajaran agama Islam kita adalah tidak boleh memaksa. Karena begitu dipaksa orang, ya bukan agama lagi namanya, bukan Islam namanya. Karena Islam itu ketenangan. Islam itu adalah kedamaian dalam hati kita. Begitu dipaksa orang, tidak damai namanya. Begitu terjadi pemaksaan, itu kan pasti adalah kekacauan. Maka kata kuncinya di sini sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kita pahami baik-baik, karena di antara penyebab agama ini menjadi rusak gambarannya atau image-nya adalah karena ada segelintir orang Islam yang ingin memaksakan kepada orang lain, ya. Baik agama Islam secara keseluruhan ataupun mazhab-mazhab tertentu. Kita memaksa orang mengatakan inilah yang paling benar, padahal harusnya kita hanya menyampaikan argumentasi. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima juga alhamdulillah. Kenapa? Karena kewajiban kita hanyalah sekedar berdiskusi ataukah berkomunikasi belaka saja. La ikraha fiddin, baik paksaan dalam pengertian verbal ataupun paksaan dalam pengertian dalam pengertian gestur. Dalam pengertian gestur pun tidak boleh. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Apa sebabnya? Karena sudah jelas. Ini jemaah sekalian, ada kata-kata kada di sini, sungguh. Ya, jadi ini adalah taukid. Jadi sungguh apa? Sungguh tabayyana, jelas. Sungguh telah jelas. Bayan itu bayan, jelas. Antara ar-rusydu minal ghayy. Antara ar-rusyd, ini ar-rusyd. Ya, rusyd itu adalah yang rasional, yang masuk akal, yang benar, yang lurus, yang jujur. Minal ghayy, daripada yang ghayy, yang menyimpang, yang sesat. Jadi sudah jelas antara ar-rusydu minal ghayy. Rusyd ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah bermakna bermakna lurus, masuk akal. Makanya kan ada doa tuh dalam surat Al-Imran, Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyada itu dari kata rusyd ya. Jadi rasyada itu dari kata rusyd. Di dalam surat An-Nisa berkenaan dengan anak yatim yang berada di dalam pemeliharaan kita, dan ada amanahnya juga orang tuanya, yaitu ada harta bendanya tertitipkan kepada kita. Kita boleh memberikan hartanya kalau sudah rusyd, sudah bisa berpikir rasional. Karena kalau tidak nanti tertipu oleh orang-orang. Jadi la ikraha fid din qad tabayyana rusyd minal ghayy famay yakfur bitaghut. Jadi ini satu kalimat, ini sebetulnya apa namanya? Kalimat-kalimatnya menarik. Dari sisi ini satu kalimat ini menarik ya. Kemudian kalimat ini juga menarik ini. Ini dia nih. Ya. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam agama. Kemudian jelas, sungguh telah jelas ar-rusydu minal ghayy. Jadi pada setiap orang jelas mana yang benar, mana yang bengkok, mana yang salah. Bagaimana bisa membuktikan kejelasannya? Gampang. Semua yang tidak ingin terjadi pada diri kita itu pasti tidak baik dan pasti tidak ingin juga terjadi pada orang. Semua yang ingin terjadi pada diri kita itu pasti baik dan itu juga ingin terjadi pada orang. Maka berarti orang itu ya senang kalau kita tersenyum kepadanya.